Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, dan tetap semangat belajar di rumahnya. Hari ini kita akan belajar tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Apa yang kalian ketahui tentang makna Rasul Allah? Rasul artinya utusan, sedangkan Rasulullah artinya utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu orang yang menerima wahyu dan berkewajiban menyampaikannya kepada orang lain atau umat manusia. Coba kita perhatikan Quran Surat Al-An'am ayat 48 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mundirin. Artinya, dan tidak kami mengutus para rasul melainkan untuk memberi kabar gembira dan peringatan. Ayat di atas menjelaskan tentang alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para rasul. Jawabannya adalah untuk memberi kabar gembira dan memberikan peringatan. Kabar gembira ini maksudnya menyampaikan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang menaati perintahnya. Bagi mereka diberikan kenikmatan dan kesenangan di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan Rasul memberi peringatan, yaitu bagi mereka yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya akan mendapat balasan buruk, yaitu neraka jahanam. Kedua, yaitu tugas dan sifat Rasul-Rasul Allah. Para utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai tugas yang sangat berat, yaitu memimpin manusia agar hidup sejahtera dan bahagia di dunia dan di akhirat. Agar tugas itu sukses dan berhasil, mereka diberi sifat-sifat yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat tersebut lebih dikenal dengan sifat-sifat wajib bagi Rasul. Nah, apa aja sih sifat-sifat wajib yang ada pada Rasul? Yuk, mari kita simak. Pertama, yaitu Rasul bersifat sidik, artinya jujur dan benar. Seorang Rasul selalu benar dalam perkataan dan perbuatan. Mustahil dia berkata dusta ataupun bohong. Kedua, Rasul harus amanah, artinya dapat dipercaya. Seorang Rasul mustahil berkhianat. Dia wajib menyampaikan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaumnya. Semua perkataan, perbuatan, dan tindakan Rasul harus benar dan tidak boleh ingkar janji. Ketiga, Rasul bersifat tabligh, artinya menyampaikan. Seorang Rasul harus menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat walaupun terasa sulit atau dianggap membahayakan. Rasul tidak boleh menyembunyikan sesuatu yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadanya. Keempat, Rasul bersifat fatonah, artinya cerdas, pandai, dan bijaksana. Seorang Rasul harus pandai dan cerdas akalnya, memiliki kekuatan berpikir yang tinggi, dan memiliki hati yang bersih atau akal budi yang tinggi. Dengan sifat ini, seorang Rasul dapat menyelesaikan tugas kerasulannya dengan baik. Mari kita membiasakan sikap seperti contoh berikut ini. Yang pertama, berbuat yang benar, artinya perbuatan yang sesuai dengan perintah agama. Ucapan dan tutur kata harus baik dan benar, perilaku harus baik dan santun. Hindari berbuat buruk yang tidak disenangi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan manusia. Yang kedua, kalau kita dipercaya atau dititipi seseorang, kerjakanlah dengan jujur dan ikhlas. Ada pepatah lama mengatakan, sekali saja kita berbuat salah, selamanya orang tidak percaya. Yang ketiga, pesan-pesan kebaikan harus disampaikan kepada orang lain, mulailah dari diri sendiri, keluarga, kemudian kepada yang lainnya. Lalu yang terakhir, yang keempat, hidup harus cerdas, yaitu cerdas akal dan cerdas nurani. Selanjutnya, Rasul Ulul Azmi. Apa yang dimaksud dengan Rasul Ulul Azmi? Ulul Azmi terdiri dari dua kata, yaitu ulul dan al-azmi. Ulul atau ulu atau uli artinya mempunyai atau memiliki. Al-azmi artinya teguh atau tekad yang sangat kuat. Ulul azmi artinya memiliki keteguhan atau tekad. Kalau disebut Rasul Ulul Azmi, maka artinya Rasul yang memiliki keteguhan atau tekad.
Para Rasul Ulul Azmi ini memiliki keteguhan, tekad, ketabahan, dan kesabaran yang sangat kuat, serta teguh dalam menjalankan tugasnya, yaitu menyampaikan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa saja sih Rasul yang tergolong Ulul Azmi? Rasul Ulul Azmi ini ada 5, yaitu Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya, sikap terpuji para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Yang pertama, sikap terpuji para Rasul. Sikap terpuji para Rasul itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu sikap terpuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta, dan sikap terpuji kepada sesama manusia dan alam sekitar. Para nabi dan rasul itu terpelihara dari segala macam dosa, baik dosa kecil maupun dosa besar. Tetapi sebagai manusia biasa, tidak lepas dari sifat khilaf seperti yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihissalam, yaitu mendekati pohon larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat godaan setan. Kedua, sikap terpuji para Rasul Ulul Azmi. Coba kita perhatikan Quran surat Al-Ahzab ayat 7 berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bani Maryam wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Artinya, dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau Muhammad, dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam, dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh. Sikap terpuji di dalam ayat itu terdapat kata teguh, yaitu perjanjian yang teguh, teguh dan sanggup menyampaikan agama kepada umatnya masing-masing. Lalu, mengapa diberi gelar Rasul Ulul Azmi? Karena mereka yang paling banyak mendapat tantangan, paling banyak penderitaan, akan tetapi mereka tetap teguh, tabah, sabar, dan terus berjuang menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia. Ketiga, meneladan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul Ulul Azmi. Meneladan artinya mencontoh, meneladani atau mencontoh para Rasul dan Rasul Ulul Azmi. Seperti pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Ahqaf ayat 35 yang ditujukan kepada manusia termasuk kita, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Artinya, maka bersabarlah engkau Muhammad sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Coba kita perhatikan contoh sifat para rasul ulul azmi, yaitu yang pertama, teguh dan sabar dalam belajar. Kedua, teguh dan sabar dalam beribadah. Ketiga, teguh dan sabar dalam mengerjakan tugas-tugas sekolah. Keempat, teguh dan sabar dalam mematuhi orang tua. Kelima, teguh dan sabar dalam pergaulan, tidak cepat marah. Keenam, teguh dan sabar dalam mematuhi peraturan, baik peraturan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan tempat tinggal. Sekian pembelajaran kita tentang mari mengenal Rasul-Rasul Allah. Semoga dapat bermanfaat dan jangan lupa dipelajari lagi ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.